أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن
Inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqqa ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wa la ajrul akhirati khairul lilladzina amanu. Wa la ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Yusuf ayat ke-36. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Maksudnya adalah menurut riwayat 2 pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja. Seorang pelayan yang mengurusi minuman raja dan seorang lagi tukang membuat roti. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung, berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. 37. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Hadis seputar ayat. Baik, kita lanjutkan dulu terjemahannya. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
39. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? 40. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 41. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepada aku. 42. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. 43. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Hadis seputar ayat 36 sampai 42. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu malam aku bermimpi seolah-olah kami di rumah Uqbah bin Rafi. Lalu diberikan kepada kami kurma yang baru masak. Nama jenis kurma tersebut adalah kurma Ibnu Tab. Kemudian aku menakbirkan mimpi itu bahwa kita akan memperoleh kemuliaan di dunia dan akibat yang baik di akhirat, dan sesungguhnya agama kita sangat baik. Hadis riwayat Muslim. Ayat 41. Dari Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian dari syirik, karena ia lebih sunyi dari langkahnya semut. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kami menghindarinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berdoalah kalian dengan doa ini, ya Tuhan kami berlindung kepadamu untuk menyekutukanmu sedangkan kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun terhadap syirik yang kami tidak ketahui. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah Al-Ansari radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga terakhir pada hari kiamat, seorang penyeru mengatakan, siapa yang menyekutukan Allah dalam sebuah amal, maka hendaklah ia meminta pahalanya kepada selain Allah, karena sungguhnya Allah Maha Kaya dari kesyirikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 3. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar itu? Nabi bersabda, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dia telah menciptakanmu. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 44. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. 45. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. 46. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghancurkan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa yang bibit gandum yang kamu simpan. 49. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. 50. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuanku Maha mengetahui tipu daya mereka. 51. Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu? Yang dimaksud dengan keadaan ialah pendapat perempuan-perempuan itu tentang Yusuf, apakah dia terpengaruh godaan itu atau tidak. Ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. 52. Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya.
ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Hadis seputar ayat 44 dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai menunaikan salat subuh, beliau bersabda, apakah di antara kalian ada yang bermimpi semalam? Lalu beliau bersabda kembali, tidak ada yang tersisa setelahku dari kenabian kecuali mimpi yang baik. Hadis riwayat Malik. Ayat 51 satu dari Abu Bakrah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ia kemudian mengucapkan pujian kepada Allah, lalu beliau bersabda, sungguh dunia ini manis lagi menghijaukan atau menyilaukan, dan sesungguhnya Allah mengamanatkan kalian atasnya untuk menjadi khalifah. Maka perhatikanlah bagaimana kalian menyikapinya. Hati-hatilah dengan dunia, hati-hatilah dengan wanita, dan sesungguhnya ada bendera bagi setiap pengkhianat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. 2. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah meninggalkan ujian yang lebih berat selain ujian laki-laki terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari. 3. Dari Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kebahagiaan laki-laki adalah wanita yang solihah, tempat tinggal yang nyaman, dan kendaraan yang baik. Sedangkan kesengsaraan laki-laki adalah wanita yang jahat, tempat tinggal yang tidak nyaman, dan kendaraan yang tak baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Terjemah ayat 53. Dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuanku. Sesungguhnya Tuanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. 54. Dan Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan dia, Raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. 55. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. 56. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. 57. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Hadis seputar ayat 50 sampai 57. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lebih berhak untuk merasa ragu dibanding Ibrahim alaihissalam tatkala ia mengatakan, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak beriman? Ibrahim alaihissalam berkata, aku telah beriman, tetapi untuk memantapkan hatiku. Dan semoga Allah merahmati Nabi Lut alaihissalam yang telah berlindung kepada Allah yang Maha Kuat. Dan seandainya aku dipenjara dan mendekam di dalamnya dalam masa tertentu, sebagaimana yang dialami Nabi Yusuf AS, tentu aku telah bersegera memenuhi permintaan orang yang akan membebaskan aku. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang baik banyak menentukan masuk surga ialah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.